Ya, senang sekali bisa jumpa lagi bulan lalu, awal bulan juga ya. Haleluya. Ya, Tuhan baik ya. Oke, memang ada beberapa hal yang ada di ketika saya mengikuti Kingdom Leadership Conference, bahwa di situ kita harus mengenal siapa kita. Ya, kita juga harus mengenal ya keadaan kita dan juga musuh kita. Kita harus tahu, kita harus kenali. Dan juga kita terus harus belajar firman Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan, dan kemudian kita harus mengajar firman Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini, untuk supaya kita selalu berkemenangan dalam Kristus, ya, kita harus selalu hidup berfokus pada Kristus. Amin. Sebab kalau tidak, nah ibaratnya adalah ketika kita ada masalah persoalan, ketika terus kita berfokus hanya pada masalah dan persoalan itu, kita tidak melihat Tuhan yang besar, maka apa yang terjadi, kita pasti akan lemah, kita akan stres, kita akan depresi, dan akhirnya kita akan kehilangan iman. Tetapi ketika kita melihat Kristus, Yesus lebih besar daripada masalah kita, kita hanya berfokus kepada Dia, kita akan menang terhadap masalah dan persoalan itu. Amin. Dalam kehidupan ini, mari kita harus berfokus pada Kristus, karena kita adalah milik Kristus. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah milik Kristus. Amin. Siapa di sini milik Kristus? Katakan kiri kanan, kamu milik Kristus. Dia Raja segala raja, kita anak-anaknya. Haleluya. Karena itu mari kita lihat bersama. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Dalam kehidupan kita ada banyak saksi yang akan melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya itu, kalau kita belajar Ibrani pasal 11, mereka yang disebut pahlawan-pahlawan iman pun ikut menyaksikan kita, karena mereka melihat bahwa anak-anak Allah di masa yang akan datang setelah mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terkadang ada beban yang seharusnya kita tidak boleh biarkan tetap ada dalam kehidupan kita, yang kita tidak biarkan untuk kita terus memikulnya. Karena kita tidak akan bisa berlomba, kita tidak akan bisa bertanding dengan sungguh-sungguh, dengan bebas, ya, kita tidak akan bisa berlari dengan kecepatan yang penuh. Firman Tuhan katakan, tanggalkan itu, datang kepada Yesus. Kadang-kadang apa yang bisa membuat beban pikiran? Kenapa kita berpikir? Karena kita berpikir akan kebutuhan kita, akan masalah kita yang selalu terus membebani pikiran kita, akan sakit penyakit. Padahal Tuhan berjanji, Dia adalah penyembuh, Dia adalah jalan keluar, Dia adalah pembebas kita, Dia yang menolong, Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita mempertahankan beban kita. Yesus berkata, serahkan. Kita tetap tahan. Nah, ini dia yang jadi masalahnya di sini. Kenapa kita khawatir?
kenapa kita sering kalah menghadapi kehidupan dunia ini? Karena kita tetap bertahan, mempertahankan yang seharusnya tidak boleh kita pertahankan. Makanya firman Tuhan katakan, tanggalkan semua beban dan dosa. Kembali kepada tujuan Allah. Hidup dalam kebenaran. Tanggalkan semua perbuatan-perbuatan kejahatan kita yang jahat di mata Tuhan. Dosa membawa kita dalam perbudakan. Dosa menjadikan kita milik iblis. Kita melakukan kehendak iblis. Kejahatan demi kejahatan yang kita lakukan. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Sehingga ketika kita mau maju, ada borgol, ada rantai yang mengikat kita, sehingga kita tidak bebas bergerak. Paulus mengatakan, apa yang ingin aku kerjakan, yang baik yang ingin aku kerjakan, ternyata aku mengerjakan yang sebaliknya. Kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kalau ada dosa yang masih mengikat kita, yang jadi adalah kita sering bahkan selalu melakukan kejahatan. Nah, tanggalkan itu semua. Ini merintangi kita. Karena hidup ini adalah perlombaan. Kita harus maju ke depan. Iman Kristen tidak boleh stagnasi. Kalau kita stagnasi, maka ini akan terus mundur ke belakang. Kita harus terus berlomba ke depan. Iman itu harus berprogres. Dari percaya kepada percaya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Mungkin satu masalah kita bisa hadapi, jangan berpuas di situ. Akan ada masalah lain yang lebih besar. Ini proses iman. Maka dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam hidup ini harus berfokus kepada Yesus. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Yang memimpin kita dalam iman, ya, Yesus membawa kita. Iman bertumbuh di dalam Dia. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, kita percaya kita diselamatkan karena kita punya iman. Bukan karena perbuatan baik kita. Iman bekerja sama, anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, kita dipulihkan. Nah, dalam kehidupan kita, jadi mari kita berlomba, berfokus kepada Yesus. Tanggalkan semua yang merintangi. Dalam hidup ini memang ada tantangan, ada masalah. Tapi itu proses kehidupan. Proses kehidupan. Kita harus lalui itu bersama dengan Yesus. Yesus berkata, firman Tuhan katakan, aku memegang tangan kanan dan memberikan kemenangan. Amin. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel. Hidup ini adalah perlombaan. Dalam stres, dalam garis dalam jalur lomba. Kita semua sedang berlomba. Ibaratnya lomba itu bukan sprint, tapi maraton. Dalam lomba kita butuh apa? Ketahanan, ya kan? Daya juang, semangat yang tinggi. Mengikut Yesus seperti itu. Jangan awalnya berapi-api, lalu kemudian berasap-asap. Tapi ikut Yesus, kita semakin menyala. Amin. Katakan kiri kanan, harus makin menyala. Menyala kakakku. Oh ya. Ya. Makanya Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Siapa sini juga yang suka bersepeda? Ikut lomba sepeda, naik sepeda, jalan. Biasa kan? Kalau naik sepeda, lihat kiri kanan, itu nyanyi, lihat kebunku, itu jalan santai. Tapi kalau dalam perlombaan tidak mungkin begitu kan? Bapak Ibu nonton apa? Lomba balap motor, lomba balap mobil, yang mereka lihat adalah ke depan, bukan ke kiri dan ke kanan. Mereka lihat ke depan, mereka tidak peduli kiri kanan. Mereka terus tertuju mata mereka dalam kehidupan ini, supaya kita bisa menang, fokus kepada Yesus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, apa yang telah aku capai di masa lalu. Siapa Paulus? Dia ahli Taurat, dia anggota Sanhedrin, dia pelaku Taurat yang sempurna. Maka dia ini yang penuh dengan Taurat. Tapi kalau cuma penuh dengan Taurat dan tidak dikuasai Roh Kudus, bahaya. Ya, ya Pak Hotman ya, ya Bu Rosa ya. Kalau firman ketemu kuasa Roh Kudus, mengubahkan setiap. Amin. Amin. Tapi kalau orang cuma penuhi ini, biasanya suka berdebat. Iya kan? Mau yang lebih jago, lebih pintar. Firman Tuhan dalam kerajaan surga tidak ada yang lebih pintar. Semua sama. Amin. Amin. Semuanya sama. Jadi semua pencapaian yang dulu dianggap semua itu keberhasilan di luar Kristus dianggap sampah. Karena dia sudah memiliki sesuatu yang sangat bernilai, seseorang yang sangat berharga, harta kekayaannya, Yesus. Makanya dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Bulan lalu saya katakan apa? Mari arahkan dirimu ke depan. Terus dosa, kehidupan lama akan terus memanggil kita supaya kita berhenti dan kemudian berpaling kepada Dia dan meninggalkan itu semua. Iblis tidak senang kita maju ke depan. Dia berusaha untuk tarik kita mundur kehidupan, karena dia mau kita mengikuti Dia. Tapi sekarang kita milih Kristus. Mau ikut Dia atau ikut Yesus? Ikut Yesus. Amin. Ikut Yesus dan berlari-lari kepada tujuan. Jangan jalan, lari. Lari. Iman kita harus berlari. Jangan malas-malas. Iman kita harus bertumbuh kuat. Harus meningkat, harus berproses. Jangan pernah merasa cukup untuk ikut Yesus. Selalu mencari. Carilah, maka kau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita sering hanya sampai di mana? Minta. Minta bagus. Tapi menjadi orang yang dewasa, cari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari terus. Cari. Jangan sampai hanya sampai berkat. Oh, terima kasih Tuhan sudah memberkati. Nah, terkadang berkat bisa membawa kita kepada kesesatan. Cari, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup benar. Ini berlari. Ada hal yang tidak tahu tentang firman Tuhan, tanyakan kepada Bapak Ibu Gembala, kepada para pelayan Tuhan di tempat ini.
Cari, usahakan diri kita untuk terus bertumbuh. Dunia akan berusaha menarik kita. Kalau kita tidak bertumbuh kuat, maka kita akan terjebak oleh arus dunia. Nah, ada hadiah kalau kita sampai pada tujuan. Ada mahkota. Saya ingat kemarin saya ada membaca, ada seorang dia orang Jepang kalau nggak salah. Dia ikut lomba maraton. Dia ikut lomba maraton dan kemudian ya Jepang atau saya lupa. Dan itu adalah lomba maraton paling lama, 40 tahun berapa begitu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah baca, saya lupa namanya. Di pertengahan lomba itu tiba-tiba dia sakit. Ya, dia terjatuh, dia kakinya sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia tidak mengundurkan diri sebenarnya. Dia sembunyi, malu, tidak bisa capai garis finish. Lalu kemudian beberapa 40 tahun kemudian sebelumnya ada seorang wartawan yang melihat itu, dan dia ketemu sudah 40 tahun dia ketemu dengan pelari ini dan dia berkata, apakah kamu ingin menyelesaikan pertandingan itu? Ya, saya mau. Kemudian dia melanjutkan lagi dan selesai masuk garis finish. Ada tanggung jawab. Hidup ini bukan kesempatan. Kesempatan bisa datang dan pergi. Hidup ini adalah tanggung jawab. Hidup ini adalah kepercayaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Ayo tanya kiri kanan, untuk apa kamu hidup? Untuk apa kamu hidup? Untuk apa kita hidup? Untuk apa saya hidup? Ya, supaya saya bisa sekolah, studi, cari pasangan hidup, kerja, punya anak, punya harta kayak Bento, namaku Bento, rumah real estate, pencapaian. Apakah itu tujuan hidup yang sesungguhnya? Tanyakan. Kita harus bertanya, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya ada di pekerjaan saya? Untuk apa? Untuk apa saya ada di keluarga ini? Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu Saudara ada di Bali? Untuk apa? Dalam setiap kehidupan kita ada tujuan ilahi, ada kehendak Tuhan. Ini yang harus kita selesaikan sampai finish. Ini yang harus kita kerjakan sampai finish. Hidup bukan hanya kesempatan, hidup ini kepercayaan. Tuhan mempercayakan kehidupan kita. Setiap kita dipercayakan kehidupan oleh Tuhan. Untuk apa? Memang ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah, tapi kepercayaan ini tetap harus dikerjakan. Sehingga pada akhirnya apa? Sabaslah hai hambaku yang setia. Engkau telah melakukan kehendakku. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Jangan hidup hanya sekedar hidup. Jangan hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan hidup hanya memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dunia menawarkan itu semua. Dunia berusaha mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak berfokus lagi kepada Tuhan. Walaupun kita orang percaya, fokus kita teralihkan. Penyimpangan saja dalam dunia penerbangan, penyimpangan 1 derajat saja, itu bisa membuat celah yang besar,
membuat kesesatan yang terbesar. Karena itu mari fokus. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Hidup ini harus fokus. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, seorang olahragawan yang sedang bertanding, seorang petani yang bekerja keras. Ini prinsip kehidupan. Berkat dicari akan semakin jauh. Kejadian 1 ayat 28. Sebelum Tuhan memberikan tugas tanggung jawab kepada kita, Dia sudah memberkati kita. Amin. Lalu berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Amin. Jadi sebelum kita diberikan tugas oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, Tuhan sudah membackup kita dengan berkat. Amin. Ini yang harus kita ketahui, ini yang harus kita sadari. Makanya dalam kehidupan ini, Matius pasal 6 berkata, jangan kamu khawatir terhadap apapun juga. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Kalau kita mengerjakan tujuan Tuhan dalam kehidupan ini, maka sorga akan membackup kehidupan saudara. Amin. Amin. Apakah Tuhan tidak tahu kita punya kebutuhan? Tahu. Sandang, pangan, papan, bahkan kebutuhan kesehatan dan sebagainya, Tuhan tahu. Tapi apakah Tuhan tutup mata? Seorang karyawan yang diutus untuk pergi mengerjakan tugas perusahaan, pasti perusahaannya akan backup. Betul kan? Penginapannya, apalagi uang makannya, transportnya, di backup oleh perusahaan itu. Kita ini ambassadors of God di muka bumi ini. Raja mengutus kita, memberikan tugas tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ada tugas tujuan yang Tuhan yang ingin kita kerjakan. Dia backup kita. Amin. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran akan mengakibatkan pikiran kita kacau, bingung, frustasi, stres. Datang pada Tuhan. Hidup ini harus fokus. Fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi, dimanapun kita ada kehendak Tuhan di situ yang harus kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu ada kerja di perusahaan apa, guru kah, apalagi PNS kah, yang ada di angkatan kah, ya, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian. Ada tujuan Tuhan. Kita harus fokus untuk mengerjakannya. Nah, ini penghalang untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Ada dua tadi, keterikatan kita pada beban kehidupan dan keterikatan kita pada dosa atau keinginan dunia. Ini dua. Ini yang menghambat kehidupan kita. Dua hal ini. Karena itu Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Sudahkah kita dibangkitkan bersama Kristus? Baptisan itu berbicara kita mati bersama Yesus, mati terhadap dosa-dosa kita, kehidupan lama kita, dan bangkit bersama Kristus dalam kemenangannya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam kebangkitan Kristus. Ada kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Jadi maksudnya apa? Pikirkan pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Di manakah pikiran Kristus itu ada? Alkitab. Baca, renungkan, isi pikiran kita, sehingga ketika kita dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, kita harus membandingkan apakah ini sesuai dengan kehendak Kristus. Kalau kita bekerja untuk satu proyek, ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, pikirkan kembali apakah ini kehendak Kristus atau bukan. Ketika suami ingin marah sama istrinya, bagaimana kira-kira kalau Yesus itu sendiri? Ya, nah? Kalau dalam banyak hal, coba tempatkan. Kira-kira kalau Yesus di posisi saya, apa yang harus Yesus lakukan? Iya kan? Memikirkan pikiran Kristus, menempatkan pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Tadi dikatakan dalam perlombaan ada aturan-aturan, sehingga kita tetap ada dalam tracking itu. Ya. Pikiran Kristus ini berarti bahwa kita ini mengikuti keteladanan Yesus. Paradigma kita, cara kita berpikir, cara berpikir Kristus. Apa itu paradigma? Manusia ini makhluk gambar. Apa yang tergambar dalam pikirannya, itu yang dikerjakannya. Paradigma itu dalam bahasa Yunani paradigminai. Artinya ada seseorang atau sesuatu yang ada di samping kita, berjalan dengan kita, yang memberikan petunjuk, yang memberikan contoh, yang memberikan keteladanan. Itu yang kemudian kita ikuti. Prinsip pendidikan di Indonesia apa? Tuturi Handayani, Ibadia Mangunkarso, Ingarso Sum Tuludo. Pengikut melihat pemimpin. Lalu kemudian pemimpin dan pengikut berjalan bersama-sama, bersama-sama. Inilah yang disebut paradigma itu. Lalu kemudian pengikut berjalan, pemimpin mendorong ke depan. Paradigma itu memberikan contoh keteladanan. Siapa yang memenuhi pikiran kita, dan atau apa yang memenuhi pikiran kita, yang mengarahkan kehidupan kita, itulah fokus kita. Nah, kalau fokus kita hanya materi, berarti semua yang kita kerjakan tujuannya untuk materi. Salah? Tidak salah kita bekerja. Tidak salah kita cari uang banyak. Tidak salah. Tapi nanti untuk apa? Itu dia. Supaya kita terkenal?
Tidak salah kita ikut lomba nyanyi. Saya ikut lomba nyanyi dulu Pak, waktu masa SMA. Dari suara yang tikus kejepit pintu, dari SD suara saya itu seperti tikus kejepit pintu. SMP kelas 3 saya bertobat, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk bisa melayani-Mu, untuk bisa bernyanyi dengan baik, untuk bisa bermain musik. Tuhan ajar saya mulai main musik dari seorang tante-tante. Dia tinggal di rumah karena ada masalah, tapi dia orang percaya, dia suka doa. Dia mulai ajar saya main gitar. Lagu Bapa Terima Kasih. Dari situ saya terus bertumbuh. Lombanya sampai di Jakarta. Ya. Dan untuk apa itu? Ternyata itu yang membentuk saya. Saya sampai ada hari ini melayani Tuhan. Karena Tuhan bentuk saya dari situ. Tuhan bersiap. Ya. Jadi semua pengalaman hidup kita, dengarkan baik-baik. Itu yang membentuk kita dengan tujuan apa? Apa yang menjadi tujuan kehidupan kita? Ini penting. Ya, ini sangat penting. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Perkara yang di atas berarti memikirkan pikiran Kristus. Apa itu perkara yang di atas? Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan sorga. Kita harus menilai, benar tidak keputusan-keputusan yang saya ambil. Kita harus mempertimbangkannya. Maka kita harus memakai kacamata Kristus, kacamata kebenaran itu untuk melihat. Ya. Kuda ada kacamatanya. Kenapa dipakai kacamata kuda? Supaya tidak lari kiri kanan, betul kan? Mungkin manusia juga harus memakai kacamata seperti itu. Kacamata yang terus mengarahkan kita berfokus. Firman Tuhan. Ini penting. Firman Tuhan. Ya, kita harus memikirkan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup ini. Ini memikirkan perkara yang di atas. Jadi, kita memikirkan pekerjaan kita, ya, harus. Memikirkan pelayanan, harus. Tapi dari sudut pandang Kristus. Amin. Memikirkan pendidikan anak, ya, semuanya harus dipikirkan. Untuk apa Tuhan berikan kita pikiran? Iya kan? Kalau kita tidak berpikir, berarti kita berhenti hidup. Ya, manusia yang hidup adalah manusia yang berpikir. Iya kan? Sekarang saya ngajar filsafat Bapak Ibu. Jadi ketika kita terus memikirkan Kristus dalam kehidupan kita, ini yang akan memenuhi kehidupan pikiran kita. Nah, oleh karena itu pikirkan Tuhan dan kehendaknya. Tempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Christ in you, the hope of glory. Amen. Kristus di dalam kita dan pengharapan akan kemuliaan itu. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita kerja, tapi dalam kerja itu kita persembahkan untuk Tuhan. Kita jadi guru, dalam profesi kita, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Sehingga kita melihat pekerjaan itu adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, besar kecil, kalau kita menghargai pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Amin. 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 Sekecil apapun. Yusuf, orang kaya,
dijual jadi budak. Sebagai budak di rumah Potifar, dia tidak berkata, saya ini bekas orang kaya. Dia tidak berontak, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah. Sebagai budak, dia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia mengerjakan seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Dan Tuhan menyertainya. Yes. Dari budak diangkat menjadi orang kepercayaan. Potifar mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaan atas seluruh rumahnya, atas hartanya, kecuali istrinya. Iya kan? Tapi ternyata istrinya mau sama Yusuf. Yusuf tahu itu bukan haknya. Akhirnya Yusuf lari. Yusuf difitnah. Siapa di sini yang sudah pernah difitnah? Puji Tuhan. Sakit, Pak? Sakitnya di mana? Ngeri, sini. Semua. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi Yusuf, dia tahu dia difitnah. Dia tidak mempedulikan itu. Dia lepaskan pengampunan. Masuk penjara. Lihat proses Yusuf. Masuk penjara. Penjara bukan penjara biasa. Ini penjara politik. Tahanan politik ada di situ. Musuh-musuh Firaun ada di situ. Lalu kemudian sebagai tawanan juga, dia tetap mengerjakan apa yang disuruh pemimpin penjara. Akhirnya apa yang terjadi? Pemimpin penjara mempercayakan penjara itu kepada Yusuf. Dari situ dia berkenalan dengan orang-orang politik ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia memberikan jawaban kepada orang-orang itu. Dan kemudian dia dilupakan. Pernahkah kita dilupakan? Pernah? Tapi dia tidak kecewa kan? Dia terus mengerjakan. Dia terus bekerja. Sampai pada akhirnya Firaun dapat mimpi. Tidak ada orang pintar di seluruh Mesir yang bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Tapi orang yang ditolong ini, siapa yang ditolong? Juru minum atau juru roti? Juru minum ya. Setuju ya? Cocok ya? Iya Ibu Guru ya. Iya. Tolong dia, baru teringat. Kenapa kita dilupakan? Jangan takut untuk dilupakan. Tuhan bisa ingat kita. Tuhan bisa pakai orang itu kembali untuk mengingat kita. Ingat, ada satu di penjara. Coba kalau Yusuf bikin kelakuan di situ, ya kan? Dia bentak orang, dia marahin orang. Dia pemimpin sekarang ya. Kadang-kadang itu anak buah lebih berkuasa daripada bosnya. Ya, ada teman saya, pohon anggurnya ditebang, yang suruh, ini sopir dari bosnya yang suruh tebang, mau tunjuk diri. Nah, akhirnya Pak, Yusuf bukan jadi orang kepercayaan. Sebenarnya Yusuflah penguasa Mesir. Hanya tahtaku, kata Firaun kan. Yusuf itu penguasa Mesir. Kenapa? Apapun yang sedang terjadi, dia tetap fokus. Berfokus kepada kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jangan fokus kepada dunia. Hal-hal yang di bawah, hal-hal yang di atas, kita berfokus kepada kehendak Allah. Hal-hal yang di bawah itu kita hanya berfokus kepada keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, kedagingan, dunia. Ada dua pilihan. Hidup ini berfokus kepada kehendak Allah atau kehendak dunia yang dikuasai oleh iblis. Pilih mana? Tidak ada atau, tidak ada tengah-tengah. Hanya ada dua pilihan. Tidak ada abu-abu. Dua pilihan ini. Karena itu dalam kehidupan ini,
Kalau Bapak Ibu Saudara ingin terus disertai oleh Tuhan, ingin terus berkemenangan. Tadi saya katakan perkara di bumi itu 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan dunia ini sedang lenyap. Kata firman Tuhan, tidak kekal. Kehendak Allah, keinginan yang di atas, kekal, yang terakhir. Bagaimana caranya untuk tetap hidup berfokus pada Kristus? 3 hal ini saja. Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Baca Alkitab. Alkitab itu berbicara tentang raja dan kerajaannya, kehendak sang raja. Yesus ada di situ. Dan selalu jaga pikiran kita. Pikiran kita ini bisa jadi medan tempur. Keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bertempur dengan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Pikiran ini bisa jadi hutan rimba, kacau. Pikiran ini pun bisa jadi taman yang indah. Tergantung saya, Bapak Ibu Saudara. Kuasai pikiran kita. Jagalah hatimu, itu Amsal 4 ayat 23 itu berbicara. Jagalah pikiran. Hati pikiran. Hati itu ada 3. Ada hati ini, limpa, lever. Ada hati, kalau dibilang sakit hati di mana? Tunjuknya di mana? Sini, no? Sakit hati. Tapi ada satu, hati pikiran. Ini hati yang sebenarnya. Jagalah hati, bukan jaga perasaan. Dan jangan suruh Tuhan yang jaga hati. Manusia yang harus jaga hatinya sendiri. Jaga pikirannya. Dari mana pikiran ini mendapatkan informasi? Dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ketika kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, pikiran kita akan terisi dengan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kerjakan apa yang menjadi pikiran Kristus. Kerjakan, praktekkan, hidupi dalam kehidupan kita. Berat, ya. Misalnya, buah-buah roh, kasih. Bulan lalu kita bicara tentang kasih, kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi terakhir penguasaan diri, ada kesabaran, ada kesetiaan di dalamnya. Lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut itu berkata ya atau tidak. Itu lemah lembut. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut. Ya. Lemah lembut. Sabar. Ada orang yang namanya sabar. Ada dulu mahasiswa saya umur 75 tahun, namanya Sabar. Sabar Nagarimba. Ya, beliau sudah almarhum. Tapi ketika masa mudanya dia bilang, saya ini namanya sabar, tapi saya sebagai naga tidak sabar. Usia akhirnya bertobat, dan kemudian dia cari Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Ya, kalau ada apa-apa dia selalu tanya saya, baik soal handphone, bagaimana cara kirim renungan dan sebagainya. Dia melakukan kehendak Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kerjakan apa yang Tuhan mau. Karena kita sedang bertanding. Amin. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman, fokus kepada Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.